الله يا سبحاني تدلنا بالنوراني بالوالي قلب رباني شيخ القادر الجيلاني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keramat wali, di pembahasan video kali ini kami akan membahas sejarah Empang Bogor dan keramatnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Masjid An-Nur Empang atau yang lebih dikenal dengan Masjid Keramat Empang Bogor adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kota Hujan, yakni terletak di Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1828 Masehi, dibangun oleh seorang ulama besar pada masanya, yaitu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Kenapa dijuluki Empang? Karena dahulu area sekitar masjid itu dikelilingi oleh empang, maka dijulukilah oleh masyarakat sekitar menjadi Empang Bogor. Di tempat inilah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas juga dimakamkan bersama anak-anaknya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Atas, Habib Jen bin Abdullah Al-Atas, Habib Husain bin Abdullah Al-Atas, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Syarifah Nur binti Abdullah Al-Atas, dan makam murid kesayangannya, yaitu Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir. Selain itu, ada pula seorang ulama yang dimakamkan di sini, yaitu Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, yakni pimpinan Pondok Pesantren Al-Busro Depok. Namun demikian, apakah sedulur semua tahu sejarah Empang Bogor dan keramatnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas? Nah, jika belum tahu, berikut akan kami bahas sejarah Empang Bogor dan keramatnya Habib Abdullah di video ini. Dalam kitab Manaqib Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas disebutkan bahwa beliau adalah seorang waliullah yang berjasa dalam peradaban Islam di Indonesia. Nasab beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas lahir di desa Hauro, Hadramaut, Yaman pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1265 Hijriah. Sejak kecil, beliau mendapatkan pendidikan rohani dari ayahnya, yakni Al-Habib Muhsin Al-Atas. Beliau mempelajari Al-Quran dari mu'alim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah, dan pada usia 17 tahun, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas sudah bisa hafal Al-Quran. Subhanallah. Di antara guru-guru beliau, yakni Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas, Habib Soleh bin Abdullah Al-Atas, dan masih banyak lagi ulama-ulama besar yang menjadi guru beliau. Awal kedatangannya ke Jawa, Habib Abdullah bin Muhsin memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atas banyak memberi perhatian kepadanya. Saat ini, di samping Masjid Empang masih berdiri rumah peninggalan sang pendiri masjid yang kini ditempati oleh keturunannya. Jika ingin mengunjungi rumah tersebut memang tak mudah karena dijaga oleh Khalifah Empang yang merupakan keturunan beliau. Khalifah ini diamanahi untuk menjaga masjid, makam, dan rumah Habib Abdullah, sehingga kunjungan ke rumah tersebut harus seizin Khalifah Empang tadi. Rumah seluas 200 meter persegi yang merupakan peninggalan Habib Abdullah. Rumah ini menyimpan benda-benda peninggalan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, yaitu gamis, sorban, tempat tidur, dan tongkatnya beliau. Di antara kitab karangan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas adalah Fathur Rabbaniyah, Ratibul Atas, dan Ratibul Hadad. Dua kitab terakhir sering diajarkan setiap maghrib secara rutin kepada murid-muridnya ketika beliau masih hidup.
Tak heran, sampai saat ini banyak di kalangan para masyarakat dan para santri sering membacakan Ratibul Athos dan Ratibul Hadad. Namun demikian, apakah kalian tahu di antara karomah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos? Langsung saja kita bahas di video ini. Karomah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Dalam perjalanan hidup Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos, beliau pernah dipenjara oleh pemerintah Belanda. Tentu pengalaman beliau ini merupakan kehendak Allah, sebab nasib serupa juga pernah dialami Nabi Yusuf alaihi salam yang sempat mendekam dalam penjara selama beberapa tahun. Namun setelah keluar dari penjara, ia diberi kedudukan tinggi oleh penguasa yang telah memenjarakannya. Selama di penjara, kemuliaannya makin nampak dan mengundang banyak pengunjung untuk bersilaturahim. Kedatangan banyak orang ini pun mengherankan pimpinan penjara dan penjaganya. Bahkan mereka pun ikut mendapatkan keberkahan dan manfaat dari kebesaran beliau. Selama di penjara, banyak pengunjung yang meminta didoakan. Para penjaga pun kewalahan menghadapi pengunjung yang semakin ramai itu, lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan beliau. Namun ketika usulan ditawarkan, Habib Abdullah justru menolak dan memilih menunggu hingga selesai masa hukumannya. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan beliau kedatangan tamu istimewa, yaitu kakek beliau, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athos atau Sohibur Ratib. Saat kejadian itu, kakek beliau berkata, "Jika engkau ingin keluar penjara, keluarlah sekarang. Tapi jika engkau bersabar, maka bersabarlah." Dan ternyata beliau memilih bersabar dalam penjara itu. Pada malam itu juga, beliau telah didatangi oleh Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada kesempatan itu, Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kofiah kepada beliau dan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan surbannya kepada beliau. Ternyata di pagi harinya, kofiah tersebut masih tetap berada di kepala Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Subhanallah. Karomah lain adalah sewaktu di penjara. Setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka saat itu pula borgol tersebut terlepas. Diceritakan saat pimpinan penjara menyuruh sipir untuk mengikat leher beliau dengan rantai besi, maka dengan izin Allah rantai itu terlepas dengan sendirinya. Sedihnya, pimpinan penjara dan keluarganya justru menderita sakit panas, sampai dokter tak mampu lagi untuk mengobatinya. Akhirnya, pimpinan penjara sadar kalau sakit panas itu disebabkan karena telah menyakiti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Athos. Pimpinan penjara kemudian mengutus utusan untuk memohon doa demi kesembuhan penyakit panas itu. Al-Habib Abdullah bin Muhsin pun berkata, "Ambillah borgol dan rantai ini, ikatkan di kaki dan leher, maka akan sembuhlah dia." Setelah itu, dengan izin Allah, penyakit pimpinan penjara dan keluarganya pun sembuh seketika. Subhanallah. Setelah beliau keluar dari penjara, beliau mencari tempat sunyi yang jauh dari keramaian manusia. Beliau memilih kota Bogor atau Empang sebagai tempatnya menyendiri. Di sanalah beliau membeli tanah dan membuat rumah sederhana. Nah, begitulah sejarah keramat Empang Bogor. Semoga dapat menambah wawasan kalian dalam bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.